Mirip seperti covernya Al-Quran. Ini, wah, nauzubillah min dzalik. Ini, hi guys, welcome back to my channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan kali ini aku akan kembali lagi ngebahas tentang game-game yang populer yang ternyata di dalamnya itu ada unsur-unsur menghina Islam. Entah itu disengaja ataupun tidak. Tetapi kita sebagai umat Islam pasti notice kalau hal-hal kecil yang disisipkan di game itu yang terdapat lambang-lambang Islam atau yang berhubungan dengan umat Islam itu sangat menyinggung dan kayak tidak pantas gitu. Nah, game-game yang mungkin kita akan bahas ini adalah game yang familiar. Salah satunya adalah Angry Bird. Pasti kalian ya udah tau lah Angry Bird. Terus ada yang lain-lainnya juga. Nah, kalau kalian penasaran kira-kira gamenya apa aja, jangan lupa klik like, komen, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya. Nah, yang pertama ini ada Counter Strike. Jadi Counter Strike ini seri game video penembakan orang pertama multi pemain di mana tim teroris bertempur untuk melakukan aksi teror kayak bom, terus kayak disandra atau kayak gitu kan guys. Sementara yang tim penyelamat itu mencoba untuk mencegahnya kayak untuk menjinakkan bom atau menyelamatkan para tahanan-tahanan. Serial ini dimulai di Windows pada tahun 1999 dengan merilis permainan pertamanya yaitu Counter Strike. Counter Strike asli diikuti oleh Counter Strike Condition Zero yang dikembangkan oleh Tartar Rock Studio dan dirilis pada Maret tahun 2004. Versi Condition Zero sebelumnya yang dikembangkan oleh Ritual Entertainment dirilis bersamaan dengan Condition Zero Delete Scenes. Nah, jadi Counter Strike Condition Zero Delete Scenes inilah yang ada adegan di mana ada kayak part-part yang diduga itu kayak menghina Islam. Nah, coba kita putar videonya. Putar nggak tuh? It's fine. There you go, that's how you win. The fuck just happened? Someone clip that. Someone clip it. Please. Please. Someone in stream clip that. Holy shit. Oh, that was so funny. I clipped it! I think. Holy. Oke, jadi kalian sadar kan itu ada tentara yang menembak dengan mengucapkan Allahu Akbar dan jihad. Nah, kalau Allahu Akbar ini aku denger sih, tapi kalau jihadnya entahlah. Tapi itu kayak menghina Islam gak sih guys? Tapi kalau misalkan kita mau berpikir positif, karena itu kan ada kayak tembak-menembak antara teroris sama yang penyelamatnya. Mungkin karena itu penyelamatnya dan ingin menembak teroris dan mungkin di situ penyelamatnya mungkin beragama Islam, makanya kayak menggunakan Allahu Akbar untuk menembak teroris itu. Itu kalau misalkan kita mau berpikir positif. Nah, kita juga nggak tahu niat dari game itu menambahkan kayak kata-kata Allahu Akbar di saat menembak. Kita juga tidak tahu. Nah, gimana menurut kalian? Oke, next ada Angry Bird. Nah, pasti kalian bocil-bocil udah tahu atau bahkan udah pernah main ini game Angry Bird. So, Angry Bird adalah permainan video bergenre puzzle yang dikembangkan oleh pengembang game komputer asal Finlandia, Rovio Entertainment. Nah, dia ini terinspirasi terutama oleh sketsa burung bersayap bergaya. Oh, mungkin kayak imajinasinya kreatif banget nih orang. Nah, permainan ini pertama kali dirilis untuk iOS pada Desember tahun 2009. Udah 13 tahun yang lalu ya, wah udah lama banget guys. Tapi guys, ada video yang kontroversi mengenai game Angry Bird ini yang katanya ini bukan menghina Islam, tapi ada unsur-unsur agama Islamnya, kayak ucapan-ucapannya. Nah, seperti ini video yang ini kayak si burung birunya, kalau misalkan kita mendengar, kayak mengucapkan Alhamdulillah gitu, kayak samar-samar gitu, terus diikuti oleh suara-suara binatang-binatang gitu guys. Terus selain itu ada juga dimana orang juga nge-up di YouTube kalau si burung ini tuh kayak ada yang mengucap Allahu Akbar gitu loh. Coba kalian dengar.
Tapi guys, kalau misalkan kita mau berpikiran positif, ini ada nih yang dikatakan selama salah satu komentar di YouTube. Nah, ambil pelajarannya, di antaranya mungkin nomor 1, ukhuwah di kalangan burung-burung itu. Ukhuwah itu kayak persaudaraan di antara burung-burung itu. Yang kedua, semangat berkorban untuk membunuh babi-babi yang merampok. Oh iya sih, karena kan di situ burungnya bertugas untuk menghancurkan itu babi-babi kan. Yang ketiga, kehebatan berbeda antara satu burung dengan burung lainnya dalam meruntuhkan tembok jahiliyah atau musuh. Jadi ibarat kata benteng pertahanan si babi itu kayak tembok jahiliyah gitu musuhnya. Nah, yang keempat, ketaatan burung-burung itu dalam meluncur laju dalam merobohkan benteng musuh tanpa banyak berkira. Nah, itu. Jadi kayak kita ambil positifnya, jangan apa-apa kayak ini menghina Islam, tidak boleh gitu guys. Terus next ada Ayo Dance. Pasti mungkin di antara kalian yang anak 2000-an pasti udah pernah main Ayo Dance. Kalau misalkan kalian suka ya, kalau aku sih nggak pernah sih main Ayo Dance. Jadi audition online bahasa Koreanya apa nih? Kagak ngerti. Dikenal juga sebagai Ayo Dance kalau di Indonesia. Adalah sebuah permainan multi pemain daring casual ritme yang diproduksi oleh T3 Entertainment. Nah, pada awalnya permainan ini diluncurkan di Korea Selatan pada tahun 2004 dan telah dialokasikan oleh berbagai penerbit di seluruh dunia. Audition online atau Ayo Dance ini gratis untuk dimainkan, namun mendapat keuntungan lewat penjualan item virtual seperti baju avatar pemain. Tapi guys, Ayo Dance gamenya digemari anak muda, ternyata game ini menghina Islam. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, terlihat tokoh karakter Ayo Dance ini berpijak pada alas yang tampak seperti Al-Quran. Pola alas pada kaligrafi tersebut dari jauh terlihat seperti umumnya kayak kaligrafi kitab suci Al-Quran. Iya sih guys, ini kalau misalkan kita perhatikan mirip seperti covernya Al-Quran. Ini, wah nauzubillah min dzalik, ini parah banget sih guys. Nah, kalian pernah main Ayo Dance gak? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next, ini ada Call of Duty. Jadi Call of Duty atau yang sering disingkat sebagai COD, bukan COD paket ya guys. Nah, ini adalah permainan perang tembak-menembak orang pertama yang dikembangkan oleh Infinity Ward dan dipublikasikan oleh Activision pada tanggal 29 Oktober 2003 untuk PC. Nah, permainan ini berfokus kepada simulasi perang dalam Perang Dunia Kedua di front Eropa. Oke, kita langsung aja lihat bagian mana sih yang menghina Islamnya. Oke, ini emang game tembak-menembak gitu. Penghinaan dapat dilihat pada bingkai sebuah foto yang bertuliskan Arab dan diletakkan di dalam toilet yang kotor. Ini aja udah parah loh. Kayak bingkai tulisan Arab tapi diletakkan di kamar mandi yang kotor. Kan nggak boleh ya kan, di kamar mandi kan sarang setan ya guys. Kok bisa-bisanya meletakkan bingkai Al-Quran di sini gitu. Nih, tuh kan, ini ada tulisan Arabnya loh di pinggiran bingkainya. Nah, aku nggak tahu apakah developnya sengaja atau tidak. Ini juga ada. Jadi di sini ada dua lukisan ya. Dan jika kalian perhatikan gambar pohon yang ada di dalam bingkai tersebut mirip dengan pohon Nabi. Oh, yang terletak di Yordania. Oh, I see. Oh iya bener, mirip banget. Iya sih guys, ini mah mirip banget loh. Tuh. Pohon Nabi ini menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad SAW dan sepertinya pohon Nabi ini sengaja dibiarkan hidup oleh Allah agar menjadi pengingat, kenangan, dan bukti sejarah masa lalu. Oh iya sih, jadi pohon ini tuh sebagai bukti kalau adanya Nabi. Pohon ini adalah pohon ajaib. Oh, pohon ajaib guys. Karena cepat ya tulisannya, aku jadi nggak kebaca kan tadi.
Oh, bener-bener itu tadi kayaknya emang sengaja sih, dari bingkainya ada tulisan Arab, terus ada foto itu pohon nabi, itu kayaknya emang sengaja sih, emang untuk menyinggung umat Islam. Nauzubillah min zalik ya. Gimana guys, menurut kalian itu sengaja atau enggak? Coba komen di bawah. Oke guys, segitu aja pembahasan kita tentang game populer yang ternyata menghina Islam. Nah, mungkin ada yang belum aku bahas ya, soalnya aku udah pernah bikin tentang ini part 1 di videoku sebelumnya, terus ini yang kedua. Kalau misalkan ada yang kelewatan, kalian bisa komen di bawah, atau mungkin ada ide lain, kalian juga bisa komen di bawah. And thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye bye.